Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar kimia unsur dengan Ibu. Kali ini unsur-unsur golongan utama dan lebih khusus lagi adalah logam alkali atau golongan 1A pada tabel periodik unsur. Golongan 1A, bisa disebut juga golongan 1, adalah kelompok unsur kimia yang berada pada kolom paling kiri dalam tabel periodik unsur. Walaupun hidrogen termasuk ke dalam golongan 1A, hidrogen dengan lambang H tidak termasuk logam alkali karena merupakan unsur gas. Logam alkali atau 1A ini dalam sistem periodik unsur tadi kita lihat ada Li litium, Na natrium, K kalium, Rb rubidium, Cs untuk cesium. Sebetulnya ada satu lagi yaitu fransium atau Fr, tetapi jarang ditemukan. Kita akan mempelajarinya 5 unsur tersebut dari hal A kelimpahannya, B sifat-sifatnya, C cara pembuatan atau cara memperolehnya, dan D manfaat atau kegunaannya. A. Kelimpahan. Kelimpahan logam alkali di alam. Unsur logam alkali Li atau litium terdapat pada spodemen atau aluminosilikat. Rumus kimianya LiAl SiO3 2 kali, atau pada ambligonit dengan rumus kimia LiNaAlPO4 FOH. Untuk natrium atau Na, sumber terdapatnya pada halit atau NaCl, kriolit NaFAlF3, sendawa cili atau NaNO3, trona atau Na2CO3, NaHCO3, 2H2O, atau sodalit yaitu Na8Al6 Si6O24 Cl2. Untuk kalium atau K terdapat pada karnalit KCl MgClH2O, atau pada silfit adalah KCl. Untuk rubidium atau Rb terdapat pada lepidolit atau KRB2FOH2 Al2 SiO3 3 kali. Untuk cesium atau Cs terdapat pada polusit atau CS2Al2SiO4O12 2H2O. B. Sifat-sifat. Sifat fisika logam alkali antara lain kita akan lihat dari nomor atomnya atau Z, konfigurasi elektron, wujud pada suhu kamar, warna nyala api. Unsur Li punya nomor atomnya adalah 3, Na11, K19, Rb37, CS55. Sedangkan konfigurasi elektronnya ada 2 cara, dengan kulitnya dan subkulit. Dengan kulitnya untuk Li 2,1, Na 2,8,1, K 2,8,8,1, Rb 2,8,18,8,1, CS 2,8,18,18,8,1. Dan untuk subkulit untuk Li 2He2S1, Na 10Ne3S1, K 18Ar4S1, Rb 36Kr5S1, CS 54Xe6S1. Wujud pada suhu kamar untuk Li padatan, untuk Na padatan, untuk K padatan, untuk Rb padatan, dan CS cair. Warna nyala api untuk Li merah tua, Na kuning, K ungu, Rb merah kebiruan, dan CS biru. Adapun sifat dari Li sampai ke CS ada yang cenderung bertambah, antara lain massa jenis, jari-jari atom, kereaktifan. Untuk kecenderungan sifat yang berkurang dari Li ke CS atau dari atas ke bawah dalam satu golongan alkali, ada titik leleh, titik didih, energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan, dan kekerasan. Semua sudah dipelajari. Adapun sifat umum logam alkali, 1. Ringan dan lunak atau dapat diiris dengan pisau. 2. Bersifat sangat reaktif, artinya energi ionisasinya kecil. 3.
cenderung melepas sebuah elektron membentuk ion positif 1 atau X+ yang mudah larut dalam air. 4. Bereaksi dengan air membentuk basa yang mudah larut air. Karena itu dinamakan logam alkali. Artinya alkali sama dengan basa. 5. Jika dibakar memiliki warna nyala api yang khas. Sifat kimia logam alkali reaktif. Artinya bisa bereaksi dengan zat lain. Reaksi dengan air menghasilkan basa dan gas hidrogen. Secara umum, 2L tambah 2H2O cair menjadi 2LOH aquas dan H2 gas. L di sini maksudnya logam alkali, bisa Anda ganti nanti dengan Li, Na, K, Rb, dan Cs. Li bereaksinya lambat, Na bereaksi hebat, sedangkan K, Rb, Cs bisa meledak. Reaksi dengan hidrogen bisa menghasilkan hidrida atau LH. Secara umum kita tulis 2L ditambah H2 gas panah 2LH. Bilog dari H pada hidrida adalah -1. Reaksi dengan oksigen. Jika oksigen terbatas menghasilkan oksida. Bilog oksigen di sini adalah -2. Secara umum 4L ditambah O2 gas menjadi 2L2O padat. Jika oksigen berlebih menghasilkan peroksida. Bilog O menjadi -1. Secara umum 2L ditambah O2 gas menjadi 2L2O2S. Khusus untuk K, Rb, dan Cs, jika oksigen berlebih dapat menghasilkan superoksida. Bilog oksigen berubah menjadi -0,5. Secara umum, L ditambah O2 gas menjadi 2LO2. Reaksi dengan unsur atau senyawa lainnya adalah bereaksi dengan halogen, membentuk garam halida. Secara umum kita tulis 2L ditambah X2 menjadi 2LX padat. Bereaksi dengan asam encer, membentuk garam dan gas hidrogen. Secara umum 2L ditambah H+, tentu saja dalam bentuk larutan, menjadi 2L+ dalam bentuk larutan dan H2 gas. C. Pembuatan logam alkali. Logam alkali diperoleh melalui proses elektrolisis lelehan garam kloridanya atau LCl. Reaksi pengionan LCl menjadi L+ ditambah Cl- dikalikan 2. Pada katoda L+ tambah elektron menjadi L dikalikan 2. Pada anoda 2Cl- berubah menjadi Cl2 ditambah 2 elektron kali 1. Reaksi elektrolisisnya menjadi 2LCl menjadi 2L dan Cl2. Natrium dibuat dari proses elektrolisis lelehan natrium klorida atau NaCl yang dicampur dengan kalsium klorida yang disebut dengan Seldowen. Fungsi dari kalsium klorida adalah untuk menurunkan titik leleh dari 801 derajat Celcius menjadi sekitar 500 derajat Celcius. D. Manfaat atau kegunaannya. Untuk kegunaan litium, bahan baku baterai karena memiliki potensial elektrode besar. Kedua, paduan logam atau alloy untuk membuat komponen pesawat terbang. Yang ketiga, litium stearat bisa sebagai minyak pelumas. Yang berikutnya, litium karbonat atau Li2CO3 bisa dipakai pada gelas keramik. Kegunaan natrium bisa sebagai pendingin pada reaktor atom, penerangan jalan raya. Natrium klorida atau NaCl sebagai penyedap masakan, mencairkan salju, industri makanan,
Natrium hidroksida atau NaOH bisa sebagai pembuatan sabun keras, pemurnian minyak, dan pengolahan boksit. Natrium karbonat atau Na2CO3 untuk pembuatan kaca atau gelas, industri sabun, dan deterjen. Natrium bikarbonat atau NaHCO3 yang disebut juga soda kue, ini bisa dipakai untuk pengembang kue, minuman berkarbonasi, dan pemadam api. Untuk natrium sulfat yaitu Na2SO4 bisa sebagai atau digunakan pada industri kertas dan penyimpanan energi matahari. Kegunaan yang lain di sini adalah logam kalium. Kalium klorida atau KCl bisa digunakan untuk pupuk, kalium nitrat atau KNO3 pembuatan bubuk mesiu, kalium sianida atau KCN industri logam, kalium bromida atau KBr digunakan dalam bidang fotografi dan obat-obatan, kalium klorat atau KClO3 pembuatan petasan dan korek api, kalium bikarbonat atau KHCO3 minuman berkarbonasi dan pemadam api, kalium hidroksida atau KOH pembuatan sabun lunak, kalium sulfat atau K2SO4 bisa untuk pupuk dan industri gelas. Kegunaan rubidium dan cesium ini hampir sama, yaitu bisa digunakan sebagai katoda pada lampu elektronik, membuat sel fotolistrik, atau katalis hidrogenisasi. Sebagai keterangan tambahan, ini saya simpan sumber referensinya dari internet, yaitu dari video Jendela Sains, kemudian biodata penyusun, nama Neneng Suryani SPD, NIP 19690204, 1992012001, mata pelajaran kimia, instansinya SMA Negeri 18 Bandung, sebagai hashtag PKGTK Jabar. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.